Di sebuah desa kecil yang tenang, ada satu kuburan yang selalu dihindari warga. Kuburan itu milik Mbah Wiryo, seorang dukun yang selama puluhan tahun dikenal memasang susuk, memberi kekayaan, kecantikan, dan kekuasaan. Namun setelah ia mati, terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tanah menolak tubuhnya. Setiap kali dikubur, mayatnya selalu kembali ke permukaan. Dan ketika warga akhirnya membuka rahasia di dalam tubuhnya, mereka menemukan puluhan susuk hitam yang ternyata mengikat jiwa orang-orang yang pernah datang padanya. Sejak malam itu, kuburan-kuburan di desa mulai terbuka. Dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kematian perlahan bangkit dari dalam tanah. Hujan turun sejak sore. Langit desa Karangjati gelap seperti ditutup kain hitam. Petir sesekali menyambar, menerangi sawah yang tergenang air. Di ujung desa, puluhan warga berkumpul di sebuah rumah tua berdinding kayu. Rumah itu milik Mbah Wiryo. Di dalam rumah, suasana sunyi. Hanya terdengar suara tangis pelan dari beberapa perempuan. Di tengah ruangan, sebuah tubuh terbujur kaku di atas dipan bambu. Itu tubuh Mbah Wiryo. Dukun paling ditakuti di desa itu akhirnya mati. Namun anehnya, tidak ada yang terlihat benar-benar sedih. Warga justru terlihat gelisah. "Cepat saja dikubur," bisik seorang lelaki tua. "Jangan sampai malam," jawab yang lain dengan suara tegang. Bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun, Mbah Wiryo dikenal sebagai dukun pemasang susuk. Orang-orang dari desa lain sering datang malam-malam untuk memasang susuk kekayaan, kecantikan, atau penglaris. Tapi banyak dari mereka yang akhirnya mati dengan cara aneh. Ada yang ditemukan tersenyum saat mati. Ada yang tubuhnya membusuk terlalu cepat. Ada pula yang tiba-tiba menghilang. Namun tidak ada yang berani menuduh Mbah Wiryo secara langsung. Sampai akhirnya, kemarin malam, dukun tua itu ditemukan mati di kursinya sendiri. Matanya terbuka lebar, seolah sedang menatap seseorang. Pemuda yang kembali. Di antara warga yang berkumpul, ada seorang pemuda yang berdiri di sudut ruangan. Namanya Raka. Ia baru kembali ke desa itu setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ibunya meninggal 2 hari lalu dan ia pulang untuk mengurus pemakaman. Tapi ia tidak menyangka akan menyaksikan kematian orang yang paling ditakuti di desa ini. Raka menatap tubuh Mbah Wiryo dengan perasaan aneh. Kulit mayat itu pucat, tapi wajahnya seperti sedang tersenyum tipis. "Kenapa masih lama?" tanya Raka pada seorang pria di sampingnya. Pria itu adalah Pak Lurah Sastro. "Kita menunggu Pak Kamil," jawabnya pelan. "Siapa?" "Ustaz dari desa sebelah." Raka mengernyit. "Kenapa harus menunggu Ustaz?" Pak Lurah menatap mayat itu lama sebelum menjawab. "Karena ini bukan kematian biasa." Pemakaman dimulai. Menjelang maghrib, akhirnya jenazah Mbah Wiryo dibawa ke pemakaman desa. Hujan mulai reda, tapi langit tetap gelap. Beberapa pria menggali lubang kubur sejak sore. Tanahnya lembek karena hujan. Pak Kamil, seorang ustaz berusia sekitar 50 tahun, berdiri di dekat liang kubur sambil membaca doa. Wajahnya terlihat serius. Sangat serius. Ketika jenazah diturunkan ke dalam lubang, tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun pohon Kamboja berguguran. Beberapa warga langsung merinding. "Cepat saja ditutup," kata seseorang. Para lelaki mulai menimbun tanah. 1 sekop. 2 sekop. 3 sekop. Namun baru beberapa menit menimbun, tiba-tiba terdengar suara krak. Semua orang terdiam. Suara itu berasal dari dalam kubur. "Dengar tidak?" bisik seseorang. Belum sempat ada yang menjawab.
Tanah di atas kuburan tiba-tiba retak. "Astagfirullah," teriak seorang wanita. Tanah yang baru ditimbun amblas ke dalam seperti ditarik sesuatu. Para warga mundur panik. Pak Lurah mendekati liang kubur dengan wajah pucat. Ketika ia menunduk ke dalam, tubuhnya langsung gemetar. Mayatnya tidak ada. Suasana langsung kacau. Tidak ada. Bagaimana bisa? Baru saja kita kubur. Raka ikut mendekat dan melihat ke dalam. Liang kubur itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada kain kafan. Tidak ada tubuh. Seolah mayat Mbah Wiryo menghilang di telan tanah. Penemuan yang mengerikan. Tiba-tiba seorang anak kecil berteriak dari arah belakang pemakaman. "Pak! Pak! Di sana!" Semua orang menoleh. Anak itu menunjuk ke arah pohon besar di pinggir kuburan. Beberapa warga berjalan mendekat dengan ragu. Raka ikut bersama mereka. Semakin dekat, semakin terasa bau busuk. Sangat busuk. Ketika petir menyambar, semua orang langsung menjerit. Di bawah pohon itu, terbaring tubuh Mbah Wiryo. Masih terbungkus kain kafan. Tubuhnya kotor oleh tanah. Seolah baru saja keluar dari kubur. "Mustahil," bisik Raka. Pak Kamil langsung mundur dengan wajah pucat. "Ini bukan hal biasa," katanya pelan. "Ini penolakan bumi." Warga mulai panik. "Apa maksudnya?" Pak Kamil menatap tubuh itu dengan serius. Orang yang terlalu banyak melakukan perjanjian gelap kadang tidak diterima oleh tanah. Angin kembali berhembus kencang. Kain kafan Mbah Wiryo bergerak pelan. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Kejanggalan yang lebih besar. Pak Lurah akhirnya memutuskan untuk mengubur ulang mayat itu. Dengan tangan gemetar, para lelaki kembali menggali. Kali ini lebih dalam. Jauh lebih dalam. Ketika kain kafan dibuka sebentar untuk memastikan tubuhnya masih utuh, tiba-tiba Pak Kamil menahan napas. Berhenti. Semua orang menoleh. "Ada yang aneh," katanya. Ia menunjuk bagian dada mayat. Di bawah kulit yang tipis, terlihat puluhan benda kecil menonjol. Seperti jarum. Atau logam. "Susuk," bisik seseorang. Namun jumlahnya terlalu banyak. Puluhan. Mungkin ratusan. Tidak mungkin seseorang menanam susuk sebanyak itu. Pak Kamil menatap wajah Mbah Wiryo lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan. Kalimat yang membuat semua orang merinding. "Kalau susuknya sebanyak ini bukan tubuh Mbah Wiryo." Semua orang terdiam. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. "Lalu, tubuh siapa ini?" tanya Pak Lurah dengan suara gemetar. Pak Kamil tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah mayat itu. Seolah mencoba mengenali sesuatu. Tiba-tiba, mata mayat itu terbuka. Hujan kembali turun. Rintiknya kecil, tapi cukup membuat suasana pemakaman terasa semakin dingin dan mencekam. Di bawah pohon Kamboja yang tua, tubuh Mbah Wiryo terbujur di atas tanah yang basah. Kain kafannya sudah sedikit terbuka setelah Pak Kamil memeriksa bagian dadanya. Semua warga berdiri mengelilingi mayat itu. Tidak ada yang berani mendekat, terutama setelah sesuatu yang baru saja terjadi. Mata mayat itu sempat terbuka. Raka adalah orang pertama yang mundur 2 langkah. Pak Kamil," suaranya gemetar. "Tadi matanya..." Beberapa warga langsung membaca doa dengan suara lirih. Pak Kamil tetap berdiri di dekat mayat itu, tapi wajahnya terlihat tegang. Ia menatap mata mayat yang kini kembali tertutup. "Tadi kalian semua melihatnya?" tanya Pak Lurah dengan suara pelan. Beberapa orang mengangguk cepat. Seorang perempuan bahkan mulai menangis. "Mayatnya hidup lagi. Ini pasti kutukan." Pak Kamil mengangkat tangan. "Diam dulu." Suasana langsung sunyi. Angin malam meniup daun-daun Kamboja hingga bergesekan pelan. Pak Kamil berjongkok di samping tubuh itu. Dengan hati-hati, ia membuka kain kafan sedikit lebih lebar di bagian dadanya. Raka menelan ludah saat melihatnya lebih jelas. Di bawah kulit dada mayat itu, terlihat puluhan tonjolan kecil.
seperti jarum-jarum tipis yang tertanam. Sebagian bahkan tampak seperti logam kecil berwarna hitam. "Ya Allah," bisik Pak Lurah, "ini susuk semua." Pak Kamil tidak langsung menjawab. Ia menyentuh kulit mayat itu perlahan. Tonjolan logam itu terasa keras, bukan bayangan, benar-benar ada di dalam tubuh. "Susuk memang biasa dipasang 1 atau 2, kata Pak Kamil pelan. Tapi ini, ia menghitung dengan mata, lebih dari 50. Beberapa warga langsung mundur. 50? Tidak mungkin. Raka ikut merinding. Ia pernah mendengar cerita tentang susuk dari ibunya dulu. Biasanya hanya 1, atau paling banyak 3. Tapi tubuh ini seperti dipenuhi logam gaib. Bau busuk yang aneh. Tiba-tiba seorang warga menutup hidungnya. "Bau apa ini?" Bau busuk mulai menyebar. Tapi anehnya, bukan bau mayat yang membusuk. Baunya lebih tajam, seperti besi berkarat yang bercampur darah. Pak Kamil menatap wajah mayat itu lebih lama. Lalu ia berkata pelan, "Tubuh ini bukan tubuh orang yang baru mati kemarin." Pak Lurah langsung menoleh. "Maksudnya?" Pak Kamil menunjuk kulit leher mayat itu. "Lihat warna kulitnya." Raka ikut memperhatikan. Kulit di bagian leher terlihat sedikit lebih gelap daripada wajahnya, seperti bukan milik orang yang sama. Raka langsung merasa aneh. "Pak, maksud Bapak?" Pak Kamil menarik nafas panjang. Tubuh ini kemungkinan besar sudah mati lebih lama. Suasana langsung hening. "Lalu kenapa wajahnya seperti Mbah Wiryo?" tanya seseorang. Tidak ada yang bisa menjawab. Kejadian yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba terdengar suara ting. Sesuatu jatuh ke tanah. Semua orang menoleh. Sebuah jarum kecil berwarna hitam tergeletak di tanah, keluar dari tubuh mayat itu. Raka langsung merinding. Dari lubang kecil di dada mayat, terlihat darah hitam mengalir tipis. Pak Kamil mengambil jarum itu dengan ujung kain. Ia menatapnya lama. "Ini bukan susuk biasa," katanya. "Ini susuk pengikat." Pak Lurah terlihat semakin pucat. "Pengikat apa?" Pak Kamil menatap tubuh itu lagi. "Pengikat roh." Beberapa warga langsung membaca istighfar. Raka merasa tenggorokannya kering. "Pak, maksudnya?" Pak Kamil berdiri perlahan. Matanya menyapu semua orang. Kalau seseorang menanam susuk pengikat roh, berarti ada roh lain yang dipaksa tinggal di dalam tubuh itu. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kuat. Daun-daun Kamboja berguguran lagi. Raka menatap tubuh itu dengan perasaan tidak enak. Jadi, tubuh ini, Pak Kamil mengangguk pelan. Bisa jadi bukan tubuh Mbah Wiryo, melainkan tubuh orang lain yang dipakai olehnya. Semua orang langsung terdiam. Kalimat itu terlalu mengerikan untuk dipahami. Kecurigaan Raka. Raka menatap wajah mayat itu lagi. Sekilas memang terlihat seperti Mbah Wiryo. Tapi sekarang, setelah diperhatikan, ada sesuatu yang aneh. Hidungnya sedikit berbeda. Bentuk rahangnya juga tidak persis sama. Raka tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pernah melihat foto lama di rumah ibunya. Foto Mbah Wiryo ketika masih muda. Wajahnya tidak seperti ini. "Pak Kamil," kata Raka pelan. Semua orang menoleh padanya. "Saya rasa wajah ini memang bukan Mbah Wiryo." Pak Lurah mengerutkan dahi. "Kamu yakin?" Raka mengangguk ragu. "Sedikit berbeda." Pak Kamil terlihat semakin serius. "Kalau begitu, kita harus membuktikannya." "Bagaimana?" tanya Pak Lurah. Pak Kamil menatap tubuh itu, lalu berkata dengan suara berat, "Kita harus mengeluarkan semua susuk di dalam tubuh ini." Beberapa warga langsung protes. "Jangan, itu berbahaya, terlalu banyak." Pak Kamil tetap tenang. "Selama susuk itu masih di dalam, roh yang terikat di tubuh ini tidak akan pergi." Raka merinding. "Berarti ada roh di dalam tubuh itu sekarang?" Pak Kamil tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan. Ketika tanah bergerak lagi, para warga akhirnya sepakat membawa tubuh itu kembali ke rumah Mbah Wiryo. Mereka ingin mengeluarkan susuk-susuk itu di sana. 4 lelaki mengangkat keranda bambu. Raka ikut berjalan di belakang. Hujan mulai reda, tapi suasana desa terasa semakin gelap. Ketika mereka berjalan melewati barisan kuburan, tiba-tiba tanah di salah satu kuburan bergerak. Semua orang berhenti. "Lihat itu," bisik seseorang. Tanah itu kembali bergerak, seolah ada sesuatu yang coba keluar dari dalamnya. Pak Kamil langsung menatap kuburan itu dengan wajah tegang. "Cepat pergi dari sini, sekarang." Namun sebelum mereka sempat berjalan, tanah kuburan itu pecah. Sebuah tangan busuk keluar dari dalamnya. Semua orang menjerit. Pak merasa darahnya seperti membeku. Tangan itu perlahan merangkak keluar dari kuburan, dan dari dalam tanah terdengar suara serak. Sangat pelan, tapi jelas. "Wiryo, mana tubuh?" Angin malam berhembus semakin dingin. Di tengah pemakaman desa Karangjati, semua warga berdiri membeku. Tanah kuburan yang latak itu kini terbuka lebar. Dari dalamnya, sebuah tangan busuk mencuat keluar. Kulitnya hitam kehijauan, kuku-kukunya panjang dan penuh tanah. Beberapa perempuan langsung menjerit histeris. "Ya Allah, mayat hidup!" Keranda yang membawa tubuh Mbah Wiryo hampir saja jatuh karena para lelaki yang memegangnya panik. Raka mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak keras. Tangan itu bergerak lagi, pelan, kaku. Lalu sebuah kepala muncul dari dalam tanah. Rambutnya rontok sebagian.
Wajahnya hancur oleh tanah dan belatung. Bau busuk langsung menyebar ke seluruh area kuburan. Beberapa orang muntah di tempat. Mayat itu merangkak keluar dari liang kuburnya dengan gerakan patah-patah. Tubuhnya kurus, kain kafannya sudah robek. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu terbuka, tapi kosong. Tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya kegelapan. Mayat yang berbicara. Semua orang mundur semakin jauh, tapi Pak Kamil tetap berdiri di depan. Wajahnya tegang, tapi ia tidak lari. Mayat itu akhirnya berhasil keluar sepenuhnya dari kuburannya. Ia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya bergoyang seperti orang yang hampir jatuh. Lalu kepalanya perlahan menoleh ke arah keranda, tempat tubuh yang diduga Mbah Wiryo dibawa. Mulutnya terbuka, suara yang keluar seperti suara tenggorokan yang kering, serak, berat. Wiryo. Beberapa warga langsung membaca doa keras-keras. Mayat itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah keranda. Mana tubuhku? Raka merasakan seluruh tubuhnya merinding. Pak Kamil, bisiknya. Ini, apa yang terjadi? Pak Kamil tidak menjawab. Matanya terus menatap mayat itu. Kebenaran yang mengerikan. Mayat itu mulai berjalan. Langkahnya lambat, terseret. Setiap langkah meninggalkan tanah dan belatung di belakangnya. Semua orang mundur. Keranda hampir terjatuh lagi. Mayat itu berhenti beberapa meter dari mereka. Kepalanya miring aneh, seolah sedang memeriksa wajah mayat yang ada di keranda. Lalu ia menggeram. Suara yang keluar seperti campuran tangisan dan kemarahan. Itu tubuhku. Pak Lurah langsung pucat. Apa maksudnya tubuhmu? Mayat itu tidak menjawab. Ia hanya menatap tubuh di keranda dengan kebencian. Pak Kamil akhirnya berbicara. Siapa kamu? Mayat itu diam beberapa detik, lalu perlahan menjawab. Suryo. Raka langsung membelalak. Pak Suryo. Beberapa warga juga terkejut. Nama itu tidak asing. Pak Suryo adalah warga desa yang hilang 3 bulan lalu. Orang-orang dulu mengira ia pergi merantau. Tapi sekarang, mayat itu berdiri di depan mereka. Keluar dari kuburnya sendiri. Pengakuan yang membuat semua orang takut. Mayat Pak Suryo mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah keranda lagi. Dia mencuri tubuhku. Semua orang saling menatap bingung. Pak Lurah maju sedikit. Siapa? Mayat itu menoleh pelan. Matanya yang kosong seolah menatap semua orang. Lalu ia berbisik. Wiryo. Suasana langsung hening. Raka merasa kepalanya pusing. Pak Kamil, katanya. Apakah mungkin? Pak Kamil mengangguk pelan. Ekspresinya sangat serius. Mungkin saja, jika Mbah Wiryo benar-benar memakai susuk pengikat roh, dia bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Raka langsung merasa mual. Berarti, selama ini, Pak Kamil menatap tubuh di keranda. Tubuh itu milik Pak Suryo. Semua orang langsung mundur ketakutan. Lalu, Mbah Wiryo di mana? Tidak ada yang menjawab. Mayat yang lara. Pak Suryo yang sudah menjadi mayat hidup itu tiba-tiba menggeram. Ia mulai berjalan lebih cepat ke arah keranda. Ambil, kembali, tubuhku. Para lelaki banyak pegang kerandanya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, mayat itu langsung menerjang. Keranda jatuh ke tanah. Tubuh di dalamnya terguling keluar. Kain kafannya terbuka sebagian. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya petir. Dan saat itulah semua orang menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah itu berubah. Kulitnya seperti bergeser, mengerut, seolah wajah seseorang sedang terlepas dari wajah orang lain. Raka menatapnya dengan ngeri. Pak Kamil, wajahnya. Pak Kamil hanya berbisik pelan. Topeng susuk. Mayat Pak Suryo menjerit marah. Itu tubuhku. Ia menerkam tubuh itu. Namun sebelum tangannya menyentuhnya, tubuh di tanah itu tiba-tiba bergerak. Pelan, lalu duduk. Semua orang menjerit. Tubuh yang mereka kira mayat itu perlahan membuka mata. Matanya hitam, gelap, lalu bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang sangat dikenal oleh semua orang di desa itu. Senyum Mbah Wiryo. Kalimat yang membuat semua orang membeku. Tubuh itu menatap semua orang satu persatu, lalu tertawa pelan. Suara tua yang serak. Akhirnya, tubuh ini ditemukan juga. Pak Kamil langsung mundur. Jangan dekati dia. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuh itu berdiri, meski gerakannya kaku. Ia menatap mayat Pak Suryo dengan mata penuh ejekan, lalu berkata dengan suara dingin, "Terima kasih, sudah menjagakan tubuhku selama 3 bulan.
Petir menyambar langit desa Karangjati. Cahayanya menerangi pemakaman yang kacau. Tubuh yang baru saja bangkit dari keranda itu berdiri di tengah warga yang ketakutan. Wajahnya masih terlihat seperti milik Pak Suryo. Tapi senyum itu jelas milik Mbah Wiryo. Raka merasakan tenggorokannya kering. Dia benar-benar hidup, bisiknya. Beberapa warga sudah mulai berlari menjauh dari kuburan. Namun kaki mereka terasa berat, seolah ketakutan menahan tubuh mereka di tempat. Mbah Wiryo atau apapun yang ada di tubuh itu menatap mereka satu persatu. Matanya hitam pekat. Lalu ia tertawa pelan. Hehe, ternyata kalian masih setakut dulu. Pak Lurah gemetar. Wiryo, tubuh itu memiringkan kepala. Iya, aku. Angin malam berputar kencang di sekitar pemakaman. Daun-daun kering berterbangan. Pak Kamil melangkah maju sedikit. Wajahnya tegang tapi berani. Berarti benar, katanya. Kamu memakai susuk untuk memindahkan jiwamu ke tubuh orang lain. Mbah Wiryo tersenyum lebar. Bukan sekadar memindahkan. Ia menepuk dadanya pelan. Ini seni yang lebih tinggi. Rahasia susuk hitam. Raka memperhatikan tubuh itu. Lubang-lubang kecil masih terlihat di dada. Bekas susuk yang tadi jatuh. Kenapa susuknya begitu banyak? Tanya Raka tanpa sadar. Mbah Wiryo menoleh padanya. Matanya menyipit. Kamu anaknya Siti, bukan? Raka langsung merinding. Ibunya memang bernama Siti. Dulu ibumu hampir jadi tubuh baruku, lanjut Mbah Wiryo santai. Untung dia keburu mati. Raka mengepalkan tangan, namun Pak Kamil langsung menahannya. Jangan mendekat, bisiknya. Pak Kamil menatap Mbah Wiryo dengan serius. Kamu memakai susuk pengikat jiwa, susuk yang dibuat dari logam kuburan. Mbah Wiryo tersenyum lebih lebar. Pintar juga kamu, Ustadz. Ia mengangkat jarinya. Setiap susuk itu adalah jangkar untuk menahan roh di dalam tubuh yang bukan miliknya. Beberapa warga langsung merinding. Pak Lurah berbisik dengan suara gemetar. Berarti, tubuh Pak Suryo? Mbah Wiryo mengangguk santai. Ya, aku meminjamnya. Cerita yang terungkap. Mayat Pak Suryo yang berdiri tidak jauh dari sana tiba-tiba menggeram. Tubuhnya masih bergerak kaku, matanya kosong. Namun amarahnya terasa jelas. Mbah Wiryo menatapnya dengan malas. Kamu masih marah? Mayat itu menggeram. Tubuhku. Mbah Wiryo tertawa. Tubuhmu sudah rusak. Ia menunjuk dada tubuh yang sedang ia pakai. Ini susuk-susuk ini menjaga jiwaku tetap hidup. Tanpa mereka, tubuh ini akan membusuk dalam beberapa hari. Raka langsung mengerti sesuatu. Jadi itu sebabnya kamu selalu memasang susuk baru. Pak Kamil menatap Raka. Benar, dia bukan memasang susuk untuk orang lain. Dia sedang mengumpulkan susuk untuk dirinya sendiri. Semua warga langsung tersentak. Berarti selama ini, orang-orang yang datang memasang susuk ke Mbah Wiryo sebenarnya membuat tubuh barunya. Kesalahan yang terjadi, Pak Kamil menatap tubuh Mbah Wiryo dengan tajam. Tapi ada yang salah. Mbah Wiryo mengangkat alis. Oh, Pak Kamil menunjuk tanah kuburan yang retak. Kalau susuk itu benar-benar kuat, tubuhmu tidak akan ditolak oleh bumi. Semua orang langsung terdiam. Kalimat itu benar. Kuburan tadi menolak tubuh itu. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Senyumnya perlahan hilang. Ya, katanya pelan. Memang ada masalah. Raka merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa? Mbah Wiryo menatap tubuh Pak Suryo yang berdiri beberapa meter darinya. Rohnya tidak mau pergi. Semua orang menoleh ke arah mayat Pak Suryo. Mayat itu masih berdiri, masih menatap tubuhnya sendiri, dengan kebencian yang tidak bisa dijelaskan. Pak Kamil akhirnya mengerti. Jadi roh Pak Suryo masih terikat di tubuh itu. Mbah Wiryo mengangguk. Biasanya roh pemilik tubuh langsung pergi, tapi dia keras kepala. Mayat Pak Suryo tiba-tiba menjerit. Suara yang keluar seperti jeritan orang yang tenggelam. Itu tubuhku. Ia langsung berlari ke arah Mbah Wiryo. Gerakannya cepat, tidak seperti mayat tadi. Raka kaget. Namun sebelum mayat itu sempat menyentuhnya, Mbah Wiryo mengangkat tangannya. Tiba-tiba tubuh Pak Suryo terlempar ke belakang, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia jatuh keras di tanah kuburan. Warga menjerit lagi. Ancaman yang menghancurkan harapan. Mbah Wiryo menatap semua orang dengan wajah dingin. Masalah ini sebenarnya mudah diselesaikan. Pak Kamil menatapnya. Bagaimana? Mbah Wiryo tersenyum. Tubuh ini sudah mulai rusak. Ia membuka kain kafan di dadanya. Lubang-lubang susuk terlihat jelas. Beberapa bahkan mengeluarkan darah hitam. Aku hanya perlu tubuh baru. Semua orang langsung mundur. Raka merasa jantungnya berhenti sesaat. Mbah Wiryo menatap warga desa satu persatu, seperti sedang memilih sesuatu. Matanya berhenti pada seseorang. Raka. Senyumnya muncul kembali. Tubuh muda biasanya lebih kuat. Raka langsung pucat. Pak Kamil berdiri di depan Raka. Kamu tidak akan menyentuhnya. Mbah Wiryo tertawa.
Kita lihat saja, tiba-tiba tanah di sekitar pemakaman bergetar. Semua orang panik, beberapa kuburan mulai retak. Dari dalam tanah, terdengar suara-suara pelan, seperti banyak orang sedang berbisik. Pak Kamil menatap sekeliling dengan wajah serius. Ini buruk, Pak Lurah gemetar. Apalagi sekarang, Pak Kamil menjawab dengan suara berat. Susuk-susuk yang dia buat mengikat lebih dari satu roh. Tanah kuburan kembali retak. Sebuah tangan lain muncul dari dalam tanah, lalu tangan yang lain, dan yang lain. Raka menatap dengan ngeri. Kuburan-kuburan di sekitar mereka mulai terbuka, dan dari dalamnya, para korban Mbah Wiryo mulai bangkit. Tanah pemakaman desa Karangjati mulai retak di mana-mana. Awalnya hanya satu kuburan, lalu 2, lalu 5. Dalam hitungan detik, hampir seluruh tanah di sekitar mereka bergerak seperti hidup. Raka berdiri membeku. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tanah kuburan perlahan terbelah. Dari dalamnya, tangan-tangan pucat mulai muncul. Sebagian hanya tulang, sebagian masih memiliki kulit yang sudah membusuk. Beberapa warga langsung menjerit, lari. Namun kaki mereka seperti tidak mau bergerak. Ketakutan membuat tubuh mereka kaku. Pak Kamil menatap sekeliling dengan wajah yang sangat serius. "Semua orang mundur," teriaknya. "Keluar dari pemakaman." Barulah warga mulai berlari. Sebagian tersandung, sebagian jatuh, sebagian menangis sambil membaca doa. Raka membantu Pak Lurah yang hampir terjatuh. "Cepat, Pak!" Namun sebelum mereka sempat keluar dari area kuburan, sesosok mayat sudah berdiri di depan mereka. Tubuhnya kurus, kain kafannya robek, matanya kosong. Raka mengenali wajah itu. Pak Darto!" Pak Darto adalah warga desa yang mati 2 tahun lalu. Mayat itu menatap mereka dengan kepala miring, lalu membuka mulutnya. Suara yang keluar sangat kering. Susuk. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Mbah Wiryo yang berdiri di tengah pemakaman. "Ambil kembali." Korban-korban yang bangkit. Tidak hanya Pak Darto, satu demi satu mayat keluar dari kuburannya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan terpincang, ada yang bahkan hanya setengah tubuh. Bau busuk menyebar ke seluruh pemakaman. Raka hampir muntah. Di bawah cahaya petir, puluhan mayat kini berdiri di sekitar mereka. Beberapa warga mulai pingsan karena ketakutan. Pak Lurah gemetar hebat. Ini semua orang desa." Pak Kamil mengangguk pelan. Orang-orang yang pernah memasang susuk pada Mbah Wiryo. Raka menatap mereka dengan ngeri. Ia mengenali beberapa wajah. Pak Darto, Bu Lasmi, Kang Tarman. Semua orang yang dulu mati dengan cara aneh. Sekarang mereka berdiri di depan pemakaman. Mata kosong, tubuh busuk. Namun satu hal yang sama dari semuanya. Mereka semua menatap Mbah Wiryo. Mbah Wiryo yang tidak takut. Berbeda dengan warga desa yang panik, Mbah Wiryo justru tertawa. Ia berdiri santai di tengah para mayat yang bangkit. Akhirnya kalian datang juga." Pak Kamil mengerutkan dahi. "Kamu sudah tahu ini akan terjadi." Mbah Wiryo mengangguk ringan. "Tentu saja." Ia menunjuk dada tubuh yang ia pakai. "Susuk-susuk ini bukan hanya mengikat jiwaku. Susuk ini juga mengikat jiwa mereka." Semua orang langsung merinding. Pak Kamil langsung mengerti. "Kamu menggunakan mereka sebagai sumber kekuatan." Mbah Wiryo tersenyum. "Betul. Setiap orang yang memasang susuk padaku, sebagian jiwanya tertinggal di dalam logam itu." Ia tertawa pelan. "Dan ketika mereka mati, jiwa itu tidak pernah benar-benar pergi." Mayat-mayat di sekitar mereka mulai bergerak lebih cepat. Mereka berjalan menuju Mbah Wiryo, seolah ditarik oleh sesuatu. Roh yang marah. Mayat Pak Darto menggeram. "Ambil kembali." Lalu ia menyerang. Tubuhnya menerjang Mbah Wiryo dengan kecepatan yang tidak wajar. Namun sebelum ia sempat menyentuh, Mbah Wiryo mengangkat tangannya. Tiba-tiba tubuh Pak Darto berhenti di udara, seolah ada kekuatan yang menahannya. "Masih belum belajar," kata Mbah Wiryo santai. Ia menggerakkan jarinya. Tubuh Pak Darto langsung terpental jauh. Namun kali ini mayat-mayat lain tidak berhenti. Puluhan dari mereka mulai berjalan mendekat. Pelan, tapi pasti. Pak Kamil berbisik, "Ini tidak baik." Raka menelan ludah. "Kenapa?" Pak Kamil menatap mayat-mayat itu. "Mereka tidak lagi di bawah kendalinya." Raka langsung mengerti. Roh-roh itu marah. Mereka ingin mengambil kembali sesuatu. Susuk mereka. Target baru Mbah Wiryo. Mbah Wiryo akhirnya terlihat kesal. Tubuh yang ia pakai mulai gemetar. Beberapa luka di dadanya mengeluarkan darah hitam. Tubuh ini benar-benar mulai rusak, gumamnya. Lalu ia menoleh ke arah warga desa. Matanya berhenti pada satu orang. "Raka." Senyumnya muncul lagi. "Kamu masih di sini." Raka mundur satu langkah. Pak Kamil langsung berdiri di depannya. "Jangan mendekat." Mbah Wiryo tertawa.
Kamu tidak bisa melindunginya. Ia menunjuk dada Raka. Aku bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya. Raka mengerutkan dahi. Apa? Mbak Wiryo menyipitkan mata. Jejak susuk. Raka langsung kaget. Itu tidak mungkin. Pak Kamil menoleh cepat. Kamu pernah memasang susuk? Raka menggeleng keras. Tidak pernah. Mbak Wiryo tertawa lebih keras. Bukan kamu, orang tuamu. Raka merasa jantungnya berhenti. Tidak mungkin. Namun Pak Kamil tiba-tiba terlihat sangat serius. Raka, apa ibumu pernah cerita sesuatu sebelum meninggal? Raka terdiam. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah kalimat terakhir dari ibunya di rumah sakit. Kalimat yang dulu ia anggap hanya ocehan orang sakit. Jangan, biarkan dia mengambil tubuhmu. Raka merinding hebat. Para mayat semakin dekat. Mayat-mayat di sekitar mereka semakin banyak. Puluhan, mungkin hampir 50. Semua berjalan ke arah Mbak Wiryo. Namun beberapa mulai menoleh ke arah warga desa. Mata kosong mereka perlahan mengarah ke Raka. Seolah mereka juga merasakan sesuatu. Pak Kamil berbisik pelan. Raka, kamu mungkin kunci dari semua ini. Raka gemetar. Kunci apa? Pak Kamil belum sempat menjawab. Karena tiba-tiba Mbak Wiryo mengangkat kedua tangannya. Tanah pemakaman kembali bergetar. Para mayat berhenti bergerak. Seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Mbak Wiryo tersenyum. Senyum yang sangat mengerikan. Kalau tubuh ini rusak, aku hanya perlu mengambil tubuh yang sudah disiapkan sejak lama. Ia menatap Raka lurus-lurus, lalu berkata pelan, tubuhmu. Angin malam bertiup semakin kencang di pemakaman desa Karangjati. Puluhan mayat berdiri mengelilingi area kuburan. Sebagian dari mereka masih merangkak keluar dari tanah yang retak. Bau busuk memenuhi udara. Namun Raka tidak lagi memperhatikan itu. Pandangannya hanya tertuju pada satu orang, Mbah Wiryo. Atau tepatnya, tubuh yang sedang dipakai oleh Mbah Wiryo. Kata-kata terakhirnya masih terngiang di kepala Raka. Tubuhmu. Raka mundur satu langkah. Dadanya terasa sesak. Aku tidak mengerti, katanya dengan suara gemetar. Kenapa tubuhku? Mbah Wiryo tersenyum tipis. Senyum yang penuh rahasia. Karena tubuhmu memang sudah kupilih sejak kamu lahir. Rahasia yang disembunyikan ibunya. Raka menggeleng keras. Itu tidak mungkin. Namun Pak Kamil tiba-tiba terlihat sangat serius. Raka, katanya pelan. Ada kemungkinan dia tidak berbohong. Raka menoleh cepat. Maksud Bapak? Pak Kamil menatapnya dalam-dalam. Ibumu dulu sering datang ke rumah Mbah Wiryo. Raka langsung membeku. Apa? Pak Lurah yang berdiri di samping mereka juga terlihat ragu-ragu. Raka, sebenarnya kami tidak pernah berani memberitahumu. Raka merasa dunia seperti berputar. Apa yang kalian sembunyikan? Pak Lurah menarik napas berat. Waktu ibumu mengandung kamu, dia hampir kehilangan bayinya. Raka terdiam. Ia memang pernah mendengar cerita bahwa ibunya mengalami kehamilan yang sangat sulit. Namun ia tidak pernah tahu detailnya. Pak Lurah melanjutkan dengan suara pelan. Dokter sudah bilang, bayinya mungkin tidak akan selamat. Lalu ibumu datang ke Mbah Wiryo. Raka merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tidak, Mbah Wiryo mengangguk pelan. Ibumu meminta bantuan. Dan Mbah Wiryo memberi syarat. Raka hampir tidak berani bertanya. Syarat apa? Perjanjian yang terlupakan. Mbah Wiryo sendiri yang menjawab. Perjanjian yang sederhana. Ia menatap Raka dengan mata penuh kepuasan. Aku menyelamatkan bayimu. Sebagai gantinya, tubuhnya akan menjadi milikku ketika waktunya tiba. Raka merasa seluruh darahnya membeku. Itu tidak mungkin. Mbah Wiryo tertawa pelan. Ibumu sangat putus asa waktu itu. Dia setuju tanpa berpikir panjang. Pak Kamil terlihat marah. Itu perjanjian iblis. Mbah Wiryo mengangguk bahu. Tapi tetap perjanjian. Raka mencoba mengingat sesuatu. Ibunya memang pernah melarangnya mendekati rumah Mbah Wiryo. Bahkan ketika ia kecil, ibunya selalu berkata dengan wajah ketakutan, jangan pernah pergi ke sana. Raka baru sekarang mengerti. Ibunya tidak sekadar takut. Ibunya menyembunyikan sesuatu. Tubuh yang berbeda. Mbah Wiryo berjalan perlahan mendekat. Mayat-mayat di sekitar mereka ikut bergerak. Namun kali ini mereka tidak menyerang. Seolah mereka menunggu sesuatu. Mbah Wiryo menunjuk dada Raka. Tubuhmu berbeda dari orang lain. Tubuhmu sudah dipersiapkan sejak lahir. Raka mengerutkan dahi. Dipersiapkan? Pak Kamil terlihat semakin tegang. Dia mungkin menanam sesuatu pada ibumu saat kamu masih di dalam kandungan.
Raka langsung menatapnya. Maksud Bapak? Pak Kamil berbisik pelan. Susuk janin. Semua orang langsung merinding. Susuk yang ditanam sebelum seseorang lahir bisa membuat tubuhnya menjadi wadah yang sempurna. Raka memegang dadanya tanpa sadar, seolah mencoba merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Tapi aku tidak pernah memasang susuk. Mbah Wiryo senyum. Kamu tidak perlu memasangnya, karena susuk itu sudah tumbuh bersamamu. Roh para korban mulai bergerak. Tiba-tiba mayat Pak Suryo yang berdiri di dekat mereka menggeram. Ia menunjuk ke arah Mbah Wiryo. Bohong. Dia bohong. Mayat-mayat lain mulai ikut bergerak. Beberapa dari mereka mendekat ke arah Raka, namun bukan untuk menyerang. Mereka seperti melindunginya. Pak Kamil langsung menyadari sesuatu. Roh-roh ini tidak ingin dia mendapatkan tubuh baru. Raka menatap para mayat itu. Wajah-wajah yang dulu pernah hidup sekarang berdiri di depannya, seolah mencoba memperingatkannya. Mbah Wiryo terlihat kesal. Roh-roh bodoh. Ia mengangkat tangannya. Tanah kembali bergetar. Beberapa mayat langsung jatuh ke tanah seperti ditarik sesuatu. Namun yang lain masih berdiri. Pak Suryo bahkan melangkah maju. Mata kosongnya menatap Raka. Lalu ia berkata dengan suara serak. Lari! Rencana Mbah Wiryo dimulai. Mbah Wiryo tiba-tiba tertawa. Sudah cukup. Ia mengangkat kedua tangannya. Angin malam berputar kencang. Beberapa susuk yang tertanam di tubuhnya mulai keluar sendiri dari luka di dadanya. Jarum-jarum hitam itu melayang di udara. Pemandangan itu sangat mengerikan. Puluhan susuk melayang seperti serangga logam. Pak Kamil langsung berteriak. Raka, jangan bergerak! Raka membeku. Susuk-susuk itu perlahan mengarah ke arahnya. Mbah Wiryo menatapnya dengan senyum kemenangan. Waktunya tiba. Tubuh ini sudah menunggumu terlalu lama. Para mayat di sekitar mereka tiba-tiba berteriak. Jeritan yang memekakkan telinga. Seolah mereka mencoba menghentikan sesuatu. Namun susuk-susuk itu tetap melayang. Semakin dekat, ke dada Raka. Lalu tiba-tiba, tubuh Raka bersinar merah dari dalam kulitnya. Semua orang terkejut, termasuk Mbah Wiryo. Matanya membelalak. Apa? Pak Kamil juga terlihat kaget. Ini, Raka sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Namun sesuatu di dalam tubuhnya terasa bangun. Seperti ada kekuatan yang selama ini tertidur. Mbah Wiryo berbisik pelan, dengan suara yang penuh keterkejutan. Tidak mungkin, susuk penjaga. Angin malam berputar liar di pemakaman desa Karangjati. Puluhan susuk hitam melayang di udara, seperti kawanan serangga logam. Semua jarum itu mengarah ke satu orang. Raka. Namun, tepat ketika susuk-susuk itu hampir menyentuh tubuhnya, cahaya merah tiba-tiba muncul dari dalam dadanya. Cahaya itu menyebar di bawah kulitnya, seperti sesuatu yang hidup. Semua orang di pemakaman membeku, termasuk Mbah Wiryo. Matanya yang hitam kini terbuka lebar. Apa itu? Susuk-susuk yang melayang di udara tiba-tiba berhenti, seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Kamil menatap Raka dengan wajah penuh keterkejutan. Ya Allah, ini benar-benar ada. Raka sendiri memegang dadanya. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Panas. Tapi bukan panas yang menyakitkan. Lebih seperti kekuatan yang baru bangun. Rahasia terakhir ibunya. Mbah Wiryo mundur satu langkah. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi tegang. Susuk penjaga. Ia berbisik seperti tidak percaya. Pak Kamil langsung menatapnya tajam. Jadi kamu tahu tentang itu? Mbah Wiryo tidak menjawab. Namun wajahnya kini terlihat marah. Raka menoleh ke Pak Kamil. Pak, apa maksudnya susuk penjaga? Pak Kamil menelan ludah. Seseorang melindungimu. Sejak kamu masih bayi. Raka langsung teringat ibunya. Senyumnya yang lemah di rumah sakit. Kata-kata terakhirnya. Maafkan ibu. Ibu tidak sepenuhnya menepati janji itu. Raka menatap Mbah Wiryo dengan mata gemetar. Ibuku melakukan sesuatu kan? Pak Kamil mengangguk pelan. Dia mungkin kembali ke seseorang yang lebih kuat dari Mbah Wiryo dan meminta perlindungan. Mbah Wiryo tiba-tiba menggeram. Perempuan bodoh itu. Ia menatap Raka dengan kebencian.
Dia memang kembali ke desa setelah membuat perjanjian denganku. Aku pikir dia hanya menyerah. Mbah Wiryo mengepalkan tangannya. Ternyata dia mengkhianatiku. Susuk yang melindungi. Cahaya merah di tubuh Raka semakin terang. Garis-garis cahaya muncul di bawah kulitnya, seperti ukiran halus yang bergerak. Susuk-susuk hitam yang melayang mulai bergetar hebat. Beberapa bahkan jatuh ke tanah, seperti kehilangan kekuatan. Pak Kamil terlihat kagum sekaligus tegang. Ini bukan susuk biasa. Ini susuk penolak roh. Raka menatap tangannya. Cahaya merah itu sekarang menjalar sampai ke lengannya. Aku tidak pernah tahu. Pak Kamil berkata pelan. Karena susuk ini tidak dibuat untuk memberi kekuatan. Susuk ini dibuat untuk melindungi tubuhmu dari kerasukan. Mbah Wiryo langsung tertawa sinis. Melindungi. Ia mengangkat tangannya lagi. Susuk-susuk hitam yang tersisa kembali melayang. Aku yang membuat tubuh itu. Tidak ada yang bisa menghalangiku mengambilnya. Para roh korban bangkit. Mayat-mayat di sekitar mereka tiba-tiba mulai bergerak lagi. Namun kali ini mereka tidak menuju Mbah Wiryo. Mereka justru berkumpul di sekitar Raka. Seolah membentuk lingkaran. Pak Suryo berdiri paling depan. Matanya yang kosong menatap Mbah Wiryo penuh kebencian. Cukup. Ia berkata dengan suara berat. Sudah cukup. Mbah Wiryo menggeram. Kalian hanya roh-roh lemah. Ia menggerakkan tangannya. Beberapa mayat langsung terpental seperti dipukul oleh kekuatan tak terlihat. Namun mereka bangkit lagi. Tidak menyerah. Pak Kamil mulai mengerti sesuatu. Raka, roh-roh ini terikat oleh susuknya. Kalau susuk itu dihancurkan, mereka akan bebas. Raka menatap tanah di sekitar mereka. Puluhan jarum hitam berserakan. Sumber dari semua kutukan ini. Kelemahan Mbah Wiryo. Mbah Wiryo kini terlihat semakin panik. Tubuh yang ia pakai mulai rusak. Kulitnya retak. Beberapa luka di dadanya mengeluarkan cairan hitam. Ia menatap Raka dengan kebencian. Aku tidak butuh tubuhmu lagi. Ia mengangkat tangannya ke arah tanah. Semua susuk yang berserakan mulai terbang kembali ke udara. Jumlahnya puluhan. Mungkin lebih dari 100. Pak Kamil langsung menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia tidak akan pindah tubuh. Dia akan menyatu dengan semua susuk itu. Raka mengerutkan dahi. Maksudnya, Pak Kamil menjawab dengan suara tegang. Dia akan membuat tubuh baru dari roh-roh yang terikat. Raka menatap mayat-mayat di sekitarnya. Jika itu terjadi, semua roh ini tidak akan pernah bebas. Mbah Wiryo tertawa keras. Benar sekali. Kalau aku tidak bisa hidup di tubuh manusia, aku akan hidup di tubuh roh. Susuk-susuk hitam kini berputar di udara seperti badai logam. Tanah kuburan bergetar hebat. Beberapa mayat mulai jatuh, seperti kehilangan kekuatan. Pak Kamil berteriak. Raka, hancurkan susuk-susuk itu. Tapi bagaimana? Pak Kamil menunjuk dada Raka. Susuk penjaga itu dibuat untuk menolak semua susuk hitam. Cahaya yang bangkit. Raka menutup matanya. Ia mencoba merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Cahaya merah semakin panas. Seperti api yang menyala di dadanya. Ketika ia membuka mata, cahaya itu meledak keluar dari tubuhnya. Sinar merah menyebar ke seluruh pemakaman. Susuk-susuk hitam yang melayang mulai retak satu persatu. Mbah Wiryo langsung menjerit marah. Berhenti. Namun cahaya itu semakin kuat. Beberapa susuk bahkan hancur menjadi debu hitam. Para roh korban mulai berteriak. Jeritan yang bukan lagi kesakitan, melainkan harapan. Mbah Wiryo menatap Raka dengan kebencian yang dalam. Kalau aku tidak bisa hidup, melainkan harapan.
Bahwiryo menatap Raka dengan kebencian yang dalam. Kalau aku tidak bisa hidup, tidak ada yang akan hidup. Ia mengangkat tangannya terakhir kali. Tanah kuburan tiba-tiba terbelah sangat besar. Dari dalamnya muncul sesuatu yang lebih gelap dari semua yang mereka lihat sebelumnya. Sebuah bayangan besar. Bentuknya tidak jelas. Namun suaranya bergema di seluruh pemakaman. Suara yang bukan milik manusia. Bahwiryo tertawa gila. Akhirnya kau datang. Langit di atas pemakaman desa Karangjati tiba-tiba menjadi gelap pekat. Bukan karena malam, tapi karena sesuatu yang lebih gelap dari malam sedang muncul dari dalam tanah. Retakan besar di tengah kuburan terus melebar. Tanah longsor ke dalam lubang itu. Dari kedalamannya, sesuatu perlahan naik ke permukaan. Bayangan besar. Bentuknya tidak jelas. Kadang terlihat seperti manusia. Kadang seperti binatang besar yang merangkak. Namun satu hal yang pasti. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa sangat dingin. Para mayat yang berdiri di sekitar Raka mulai gemetar. Beberapa bahkan jatuh berlutut. Seolah mereka mengenali sesuatu yang mengerikan. Pak Kamil menatap lubang itu dengan wajah pucat. Ya Allah, ini bukan roh manusia. Raka menelan ludah. Lalu, apa itu? Makhluk yang dipelihara. Bahwiryo berdiri di dekat lubang itu. Tubuh yang ia pakai semakin rusak. Kulitnya retak seperti tanah kering. Namun wajahnya justru terlihat bahagia. Ia tertawa pelan. Ini adalah sumber kekuatanku. Bayangan itu akhirnya muncul setengah dari dalam tanah. Tubuhnya seperti kabut hitam yang terus bergerak. Namun di dalam kabut itu terlihat banyak wajah manusia. Wajah-wajah yang berteriak tanpa suara. Pak Kamil langsung mengerti. Roh-roh yang kamu ikat. Kamu jadikan makanan untuk makhluk itu. Bahwiryo mengangguk santai. Benar. Setiap susuk yang kutanam, memberinya sedikit jiwa manusia. Raka merinding hebat. Berarti selama ini, orang-orang yang memasang susu. Bahwiryo tersenyum. Menjadi bagian dari makhluk ini. Roh yang terperangkap. Makhluk hitam itu akhirnya muncul sepenuhnya dari retakan tanah. Tingginya hampir 3 meter. Tubuhnya seperti asap hitam yang terus berubah bentuk. Namun dari dalam kabut itu, puluhan wajah manusia terlihat bergerak. Mereka semua tampak menjerit. Pak Kamil berbisik dengan suara berat. Ini bukan sekedar roh. Ini kumpulan jiwa yang terperangkap. Makhluk itu perlahan menoleh. Matanya, 2 cahaya merah kecil, menatap Raka. Raka langsung merasakan hawa dingin menusuk dadanya. Seolah makhluk itu bisa melihat susuk penjaga di dalam tubuhnya. Bahwiryo mengangkat tangannya. Aku sudah memberimu banyak jiwa. Sekarang, bantu aku mengambil tubuh yang baru. Makhluk itu tidak langsung bergerak. Namun semua susuk hitam yang masih tersisa di tanah tiba-tiba terangkat ke udara. Berkumpul di sekeliling makhluk itu. Raka menatap pemandangan itu dengan ngeri. Pak Kamil berbisik cepat. Raka, kalau makhluk itu menyatu dengan susuk-susuk itu, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Raka mengebalkan tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak Kamil menatap cahaya merah di tubuh Raka. Hancurkan semua susuk itu. Sekaligus. Perlawanan terakhir. Bahwiryo tertawa keras. Tidak akan semudah itu. Ia menggerakkan tangannya. Makhluk hitam itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Beberapa mayat di sekitar mereka langsung terhempas. Pak Suryo mencoba berdiri di depan Raka. Namun tubuhnya langsung terpental oleh kekuatan tak terlihat. Raka merasakan cahaya merah di dalam tubuhnya semakin panas. Seperti api yang ingin keluar. Makhluk itu sekarang hanya beberapa meter darinya. Kabut hitamnya mulai menjulur seperti tangan. Siap meraih Raka. Bahwiryo berteriak penuh kegembiraan. Ambil tubuhnya. Kekuatan yang ditinggalkan ibunya. Tiba-tiba Raka teringat sesuatu. Suara ibunya. Lemah. Namun penuh keyakinan. Kalau suatu hari kamu merasa ada sesuatu di dalam tubuhmu, jangan takut. Itu bukan kutukan. Itu perlindungan. Raka menutup matanya. Ia merasakan cahaya merah itu sepenuhnya. Bukan hanya di dada, tapi di seluruh tubuhnya.
seolah darahnya sendiri bersinar. Ketika ia membuka mata, cahaya merah itu meledak keluar. Ledakan cahaya menyapu seluruh pemakaman. Makhluk hitam itu langsung menjerit. Suara ceritanya seperti ratusan orang menangis sekaligus. Susuk-susuk hitam yang melayang langsung retak satu persatu. Mbah Wiryo menjerit marah. Berhenti. Namun cahaya itu terus menyebar. Satu susuk hancur. Lalu yang lain. Dan yang lain. Akhir Mbah Wiryo. Makhluk hitam itu mulai melemah. Wajah-wajah manusia di dalam kabutnya mulai terlepas. Satu persatu. Roh-roh itu keluar seperti cahaya putih kecil. Mereka terbang ke langit malam. Bebas. Para mayat di sekitar pemakaman mulai jatuh satu persatu. Tubuh mereka akhirnya benar-benar mati. Namun wajah mereka terlihat tenang. Seolah akhirnya terbebas dari kutukan. Mbah Wiryo sendiri jatuh berlutut. Tubuh yang ia pakai mulai hancur. Kulitnya terkelupas. Matanya penuh ketakutan. Tidak. Aku belum selesai. Raka melangkah maju. Cahaya merah masih menyala di tubuhnya. Susuk terakhir di udara retak. Lalu hancur menjadi debu. Makhluk hitam itu menjerit terakhir kali. Tubuhnya pecah menjadi kabut yang menghilang tertiup angin. Mbah Wiryo menatap Raka dengan kebencian terakhir. Semua ini seharusnya milikku. Tubuhnya tiba-tiba runtuh menjadi tulang kering. Seolah semua usia yang ia curi selama puluhan tahun kembali sekaligus. Dan dalam beberapa detik, yang tersisa hanya debu. Pagi di desa Karangjati. Ketika matahari terbit, pemakaman desa kembali sunyi. Tidak ada lagi mayat yang bergerak. Tidak ada lagi tanah yang retak. Para warga yang selamat berdiri dengan wajah lelah. Pak Kamil menatap Raka. Kutukan itu sudah berakhir. Raka menatap langit pagi. Ia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Cahaya merah itu memudar. Seolah tugasnya sudah selesai. Pak Lurah mendekat dengan suara pelan. Ibumu menyelamatkan desa ini. Raka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasa sedikit lega. Angin pagi bertiup lembut di antara pohon Kamboja. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, pemakaman desa Karangjati akhirnya terasa tenang.